Sekarang lagi ngelatih Laina dulu ya. Laina. Jadi dia lagi diperkenalkan apa itu bela diri. Itu ngomongnya sama itu. Nah, penting nggak sih bela diri untuk anak itu? Nanti kita jelaskan tentang konsep bela diri untuk anak. Sip gitu. Jadi intinya bikin dia cinta dulu sama bela diri. Ya, biarin aja. Nggak usah tekniknya dulu, bener. Yang penting dia cinta dulu sama bela diri. Ya, dia senang dulu pakai bajunya, dia senang dulu beraktivitas ya. Karena senang dong. Ya. Jadi anak itu harus diperkenalkan dengan konsep bela diri sejak dini. Konsep bela diri yang sederhana, bukan ke arah teknik bela dirinya, cuman ada yang namanya konsep 4P. Pray, prediction, preventive, dan protective. Jadi kalau kata guru saya almarhum Syahan Sofyan Hamali dan Sensei Eko, konsep 4P itu harus kita terapkan ke anak-anak kita. Karena 24 jam kita tidak selalu bersama mereka, ya kan? Ya, biarkan dia senang dulu. Ya? Oke, konsep P yang pertama dari 4P tadi adalah pray. Bagaimana kita sebagai orang tua menanamkan kepada anak kita konsep berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sekuat-kuatnya kita sebagai orang tua, kita tidak bisa menjaga dia 24 jam selalu. Tetap perlindungan yang paling bisa kita pintai adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia berangkat ke sekolah, dia pergi bersama orang lain, biasakan untuk selalu berdoa, memohon untuk selalu dilindungi. Oke, itu P yang pertama. P yang kedua itu prediction. Banyak pelatih bela diri khususnya hanya menekankan kepada pembelajaran teknik-teknik dan kondisi fisik saja, padahal yang terpenting adalah bagaimana cara memunculkan insting pada setiap anak yang belajar bela diri itu sendiri. Jadi bagaimana dia memprediksi lingkungan sekitar, bagaimana dia bisa mendeteksi bahaya yang ada di lingkungan sekitar. Ketika seorang anak pergi dari rumah ke sekolah, begitupun sebaliknya dari sekolah ke rumah, dia bisa memprediksi. Naik angkot, dia bisa memprediksi di angkot tuh ada apa saja sih, ada bahaya nggak di situ. Insting itu yang sering terlupakan oleh kita para pelatih bela diri, bahwa yang terpenting adalah bagaimana membekali anak-anak kita konsep bela diri itu. Jadi untuk anak-anak usia dini sampai SD lah ya, yang terpenting adalah bagaimana dia punya sensitivitas terhadap lingkungannya. Sekuat-kuatnya anak kecil, sejago-jagonya anak kecil bisa bela diri, ketika ketemu penjahat yang badannya gede, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya konsep prediksi harus selalu diterapkan kepada anak kita, bisa mengenali lingkungan sekitar. Itu konsep bela diri yang kedua. Oke. P yang ketiga itu preventif, pencegahan. Ketika seorang anak sudah bisa memprediksi lingkungan, dia sudah paham benar tentang insting bahaya yang ada di luar, maka dia sudah memiliki konsep preventif, pencegahan, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan datang kepada dirinya. Kalau misalnya dia pulang sekolah jalan sendirian, lalu lewat satu lorong yang ada 3 anak besar di situ, maka dia nggak nerusin jalannya, dia akan cari jalan lain karena dia tahu kemungkinan terjadi kejahatan pada dirinya itu akan ada. Artinya konsep mencegah itu lebih baik daripada ketika sudah terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Oke, itu P yang ketiga. P yang keempat, yang terakhir adalah protektif. Bagaimana kita memprotektif mereka dengan teknik-teknik bela diri praktis untuk anak. Bagaimana cara melepaskan tangan ketika ditarik orang, bagaimana cara melepaskan ketika dia dipegang bajunya, bagaimana cara menggunakan alat-alat sekitar yang sederhana menjadi alat bela dirinya.
kuku, kakinya, itu semua bisa mendidik. Bahkan teriakan anak kecil itu merupakan hal terpenting dalam konsep bela diri yang paling dasar. Artinya barulah di P yang keempat ini kita mendidik mereka, melatih mereka dengan teknik-teknik bela diri. Jadi jauh sebelum P yang keempat itu, 3 P pertama nggak ada hubungannya sama sekali terhadap gerakan-gerakan bela diri, karena yang terpenting adalah mampu memprediksi dan mampu mencegah. Oke, jadi setelah konsep ketiga P pertama itu terjadi, P yang selanjutnya yang melatih dia dengan bela diri praktis. Karena penting untuk kita sebagai orang tua, apalagi di zaman sekarang yang kasus bullying, kasus kekerasan kepada anak, pelecehan seksual terhadap anak, itu data Komisi Perlindungan Anak tuh tiap tahun selalu meningkat. Jadi bahaya sekali ketika kita tidak mengenalkan konsep bela diri kepada anak-anak kita, khususnya nanti ketika guru-guru di sekolah juga menerapkan konsep itu. Oke, jadi tetap mendidik anak-anak kita tentang pentingnya konsep bela diri agar kita membantu menanggulangi kasus kekerasan kepada anak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.